kemajuan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Fiber. Kali ini saya berada di depan bengkel jurusan TPSM di salah satu jurusan di SMK Wiborotomo Purwokerto. Pastinya sahabat Fiber pengen tahu apa saja sih yang ada di jurusan TPSM, baik keunggulan dan lain sebagainya. Mari ikuti saya, kita cari informasi di jurusan TPSM. Sekido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, ini dengan Bapak siapa ya? Perkenalkan, saya dengan Pak Pairan. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua jurusan di TPSM. Oke sahabat Fiber, kebetulan tepat sekali saya bersama Bapak Pairan, Betul. ketua jurusan teknik bisnis sepeda motor. Ini Pak, saya bersama sahabat Fiber pengen tahu apa terkait dengan jurusan TPSM. Tentunya sahabat-sahabat Fiber kan pengen mendapatkan pengetahuan terkait dengan jurusan TPSM. Oleh guru atau kalian kita berkeliling jurusan TPSM. Ya, oke, silakan nanti bisa berkeliling, kemudian nanti perkenalkan dengan teman-teman saya, ahli-ahlinya, ya. Silakan kita mulai saja. Oke Pak, kalau boleh tahu LSP itu siapa? Otomatis sahabat kan punya pengen tahu. Oke, jadi LSP itu kepanjangan daripada Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi merupakan tangan panjangnya daripada BNSP. Nah, BNSP itu sendiri langsung dipimpin oleh Presiden. Jadi BNSP itu pertanggungjawabannya langsung ke Presiden. Ya, ini memang bertugas untuk memberikan pengakuan kepada anak-anak yang tentunya akan mencari pekerjaan. Ini tugasnya daripada BNSP. Nah, LSP yang kedua yang di TPSM ini adalah LSP P1. Nah, ini kita sudah punya LSP. P1 itu apa? P1 itu pihak pertama. Oh, pihak pertama. Iya, kalau P3 itu pihak ketiga. Begitu kalau P2 pihak kedua. Kalau LSP P1 itu memang untuk siswa, Ya. kemudian LSP P2 itu untuk industri, dan P3 itu memang untuk kesemuanya. Siswa bisa, industri bisa, untuk umum bengkel-bengkel, semuanya bisa di P3. Artinya P3 bisa melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang membutuhkan pengakuan. Berarti kalau belum mendapatkan LSP P3 ya belum bisa ya Pak? Belum bisa untuk menguji masyarakat umum. Jadi ini hanya sekedar pelaksana saja. Pelaksana. Iya. Jadi LSP itu hanya sekedar pelaksana untuk menguji saja. Bisa dilaksanakan oleh P1, bisa dilaksanakan oleh P2, bisa dilaksanakan oleh P3. Baik, kita perkenalkan dulu teman-teman saya ya yang ada di TPSM. Ya, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dengan Bapak siapa wabarakatuh. ya? Ini perkenalkan ini, monggo. Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Nama saya Tarlani, Pak. Oh, selaku Saya selaku sekretaris jurusan di Teknik Bisnis Sepeda Motor. Ya, silakan. Ini teman-teman saya, tim dari TPSM. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan Bapak siapa ya? Oh iya, kami ini warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Dewan. Oke, sahabat Fiber, ini instrukturnya. Tadi kita sudah menjelaskan akses
Nah ini salah satu instruktur di jurusan TPSM bersertifikat nasional. Ya, perkenalkan nama saya Suwari. Saya bergabung di SMK Wirotom itu ketika jurusan TBSN dibuka di tahun 2011. TBSN ya, namanya Teknik Sepeda Motor. Nah ini satu lagi, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diman Sutaseno. Saya bergabung di SMK Wirotomo dari tahun 2018. Nah tinggal yang terakhir ini, ada Bapak siapa ini? Halo sahabat Wibar, perkenalkan nama saya Rudi Novianto, asal dari Purbalingga. Saya bergabung di SMK Wirotomo sejak tahun 2014. Yuk, kali ini kita lihat sebagian siswa-siswa yang sedang praktek, ya. Sekaligus kita perkenalkan ini kelengkapannya ya, dengan begitu lengkapnya, sudah standar nasional. Ya, kita mulai. Ini berbagai merek sepeda motor berarti ini Pak? Ya, jadi walaupun kita kelas Suzuki, tetapi kita juga menyiapkan merek-merek yang lain, ada Honda, ada Yamaha, jadi semua merek ada di sini. Tidak selengkap. Ini dan ini konstruksinya ini, konstruksinya seperti ini. Kayak di bengkel-bengkel itu ya Pak, tingkat nasional itu MotoGP. Iya, betul. Nah, ini juga lantainya ini. Ini juga semuanya bersih, ya. Peralatannya, alat-alatnya baru semuanya. Terus yang praktek ini sebagian juga pakai Pak. Ini ngomong apa ini Pak? Ini sebetulnya untuk pembuangan ya. Ini untuk pembuangan sisa gas yang Berarti Mas terbakar yang dari knalpot, supaya ini tidak menimbulkan polusi di ruangan ini. Iya, nanti ini kita buang keluar. Ada blowernya, ya melalui blower kita sedot. Nah ini sedang melakukan pengukuran ya. Halo Dek, lagi praktek apa ini? Piston. Pelatihan. Ini juga untuk servis. Ini banyak kan motornya. Ya, ini bantuan. Ya, ini bantuan dari perusahaan. Cuma-cuma langsung datang tiap tahun kita diberi, termasuk motor-motor yang lain. Sahabat Uber, lihat ini. Motor D. Ini merek sini. Skyway ini 250 cc. Wis, ini buat mejeng bersama pasar nih. Malam mingguan. Ini 250 cc. Ya, betul. Ini motor ini build up ini. Maksudnya build up. Motor build up itu diproduksi di Indonesia, tidak diproduksi yang seperti ini. Berarti ini khusus luar negeri. Iya, betul. Andai kata diproduksi ini sudah beda namanya. Bukan namanya. Ini memang yang seperti ini ya hanya ada beberapa yang ada di Indonesia. Kalau ini juga ini banyak ya. Ini 250 cc bantuan juga. Oh, ini 250 cc juga. Betul. Ini Inazuma ini. Pernah dipakai atau tidak Pak? Ya paling-paling untuk praktek. Oh, untuk praktek. Siswa. Ya, memang diberi dari perusahaan ini memang menggunakan untuk praktek. Jadi tidak bisa untuk dipakai di jalan. Karena nggak punya plat nomornya. Ini ada. Gimana sahabat Uber? Tertarik masuk jurusan TBSM? Nih, bengkelnya berstandar nasional. Guru-gurunya itu sudah memiliki sertifikat, semuanya sudah menjadi asesor. Kurang apa di sini? Beruntung sekali sahabat-sahabat Uber, terutama yang sudah masuk di jurusan TBSM. Lihat ini.
bengkel-bengkelnya lihat itu ya, tuh ada siswa-siswa sedang praktek motor-motornya Oke. Ini Pak, saya mau tanya sebenarnya dari tadi itu alat apa itu Pak yang dipojokan? Itu namanya injektor tester. Fungsinya untuk apa ya? Ini untuk membersihkan injektor. Karena kita di sini semuanya sudah menggunakan injeksi. Ya, jadi motor-motor yang sekarang yang dikeluarkan sekarang itu semuanya pakai injeksi. Nah, di dalam injeksi itu proses kerjanya bahan bakar itu disemprotkan melalui injektor. Nah, kadang injektor itu tersumbat kotor yang mengakibatkan motor itu tidak bisa berfungsi. Nah, sehingga harus dibersihkan. Untuk membersihkan ini alat. Oh, ini alatnya. Iya, injektor tester. Ini ngomong-ngomong untuk jurusan TPSF, apa ada keunggulannya apa enggak? Yang paling diunggulkan di jurusan TPSF? Yang jelas keunggulannya kita sebagai jurusan yang binaan industri. Sertifikatnya itu juga dari industri yang ditandatangani oleh orang Jepang langsung. Oh, langsung berarti ya? Betul. Keren ya Pak? Iya. Dan kedua, kita PKL di sini juga selama 3 bulan. Kenapa? Supaya waktu 3 bulan itu betul-betul digunakan, belajar sampai dengan 0 sampai dengan tuntas. Itu PK-nya di kelas berapa? PKL-nya di kelas 11. Di kelas 11. Iya. Jadi ada yang di tingkat, kalau di tingkat nasional itu di perusahaan sampai 6 bulan karena ini permintaan perusahaan. Kalau di tingkat regional meliputi Semarang, Jogja, Kendal, Boyolali. Nah itu wilayahnya ini wilayah Jawa Tengah. Jadi itu tingkatnya regional. Dan yang terakhir itu di tingkat lokal sekitar Kabupaten Banyumas. Ayo Pak, dari tadi kita kan ngomong terkait dengan dunia otomotif. Saya ingin tahu dari jurusan TPSF ini pernah nggak mengikuti lomba untuk dunia otomotif dan mendapatkan juara tadi? Oke, jadi kita selama di TSM, kalau waktu itu di TSM itu sudah 6 kali lomba kompetensi siswa, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ya, kalau di tingkat kabupaten dari 6 kali itu kita juara 1 itu 4 kali, juara 3 1 kali, dan terakhir tidak juara. Ya memang bibitnya kurang bagus waktu itu. Kemudian kita juga pernah juara kontes. Kontes apa itu? Di Yogyakarta, skill kontes. Iya, di Yogyakarta kita urutan keempat untuk tingkat nasional. Tingkatnya Jawa Tengah dan DIY. Nah, untuk kita di tingkat provinsi Jawa Tengah kita memang belum, tapi sudah mewakilkan Banyumas, tapi kita belum sampai ke juara. Ya, Hanya 10 besar saja. Terkait dengan alumni dari jurusan TPSF, kebanyakan itu bekerja di mana? Pokoknya kan sahabat-sahabat youtuber pengen tahu informasi ketika masuk jurusan TPSF nanti ketika lulus mau melanjutkan bekerja di mana? Apakah ada kerjasama relasi dengan perusahaan di Jakarta atau luar negeri? Ya, kalau untuk relasi di Jakarta jelas kita pakai Indomobil Sales ya. Itu perusahaan Suzuki. Itu jelas itu. Yang kedua, kita juga sering anak-anak kita tuh di TSM ini juga banyak yang masuk ke Astra juga. Banyak perusahaan di Jakarta. Selain itu kalau kepingin melanjutkan kita juga ya tidak begitu banyak, tetapi ada beberapa persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang lain itu bekerja dan berwirausaha. Nah, keunggulan di
TSM ini adalah kita sebagai anak atau sebagai calon-calon tenaga kerja itu sudah bisa diarahkan untuk berwirausaha. Berarti di rumah skill yang didapatkan di sekolahan bisa diaplikasikan Betul. dalam kehidupan Iya, masyarakat. ini bisa menjadi sumber penghasilan di rumahnya masing-masing. Tuh sahabat Iber, ketika bersekolah di SMK Wirotomo, jurusan TSM sudah diberi skill bisa diaplikasikan lagi di masyarakat. Kurang apa? Jadi kita bisa mandiri, mendapatkan usaha sendiri, uang sendiri. Oke, mungkin itu ya Pak Pairan. Oke, sebentar. Ini masih ada satu lagi. Oh, satu lagi bengkel. Iya, itu kita punya bengkel yang ada di depan sana. Oh. Unit produksi itu milik TSM. Betul. Itu fungsinya untuk apa itu? Jadi bengkel itu fungsinya untuk menservis ya, untuk kalangan siswa, kalangan guru, bahkan untuk masyarakat umum. Nah, yang mengerjakan itu dari gurunya dibantu siswanya. Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Boleh. Ayo kita antar ke sana. Oke. Sangkaan. Halo sahabat, ketemu lagi Bengkel saya Hatiawan. Ini mau tanya-tanya terkait dengan unit produksi dari bengkel TSM. Apa saja yang dikeluarkan, apa saja yang diberikan untuk masyarakat, karena ini kan suatu produksi dari bengkel visual TSM. Fungsinya di sini bengkel untuk apa saja? Untuk bengkel bermotorisasi sebenarnya bentuknya sih apa? Untuk pelayanan masyarakat sekitar Purwokerto atau mungkin sekitar wilayah di dekat Jember, masyarakat itu yang tidak hanya membutuhkan pelayanan administratif, maka kami siap membantu membantu dengan perawatan perbaikan. Ini semua merek sepeda motor, Bro. Betul, untuk merek semua, baik itu Honda, Yamaha dan seluruhnya, pokoknya sepeda motor. Insya Allah kami, tim dari kami siap membantu perawatan. Berarti kalau nah, itu sistem keuangannya bagaimana? Untuk sistem keuangannya kita tetap masuk ke bagian itu ya. Dan nanti ada berbagai produk siapa saja yang nanti aktif di situ. Oke, sahabat Ibar, salah satu unit produksi dari jurusan TSM. Jadi buat sahabat Ibar atau warga Banyumas, jika mau servis motor bisa datang saja ke Ibar Motor Service, tempatnya Jalan Laksudan Sudarso, nomor 3 Purwokerto. Model-modelnya, mekaniknya itu sudah bersertifikat. Silakan, bisa. Pak Aan, ini apa ini Pak Aan? Ini gerenda atau apa ini? Ya, ini salah satu alat beda. Nantinya dua kali barisan, maka itu mungkin akan mengikis suatu spare part yang perlu kita ikis. Dapat satu masalah, satu masalah. Ini berarti spare part di bengkel ini sudah lengkap semuanya ya? Kalau spare part stoknya juga sementara ini, istilahnya spare part untuk yang tak mungkin yang bukan spare part yang musim dari mana. Kalau boleh tahu, bengkel unit produksi ini berdiri pada tahun berapa? Sahabat Iber yang ada di rumah untuk apa? Tahu informasi terkait Baik, untuk sahabat Iber, untuk teman-teman yang ada di luar sana, barangkali nanti kalian membutuhkan jasa servis atau perbaikan
baik itu khususnya di sepeda motor, silakan datang ke motor kami siap melayani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Oke, sahabat Iber, dari tadi kita di bengkel belakang, sekarang di bengkel depan sudah sedikit membahas terkait jurusan TPSM. Mungkin itu yang bisa saya informasikan kepada sahabat-sahabat Iber yang ada di rumah. Jadi silakan untuk sahabat-sahabat Iber terkait sekolah di SMK Wirotomo sudah bisa melihat jurusan TPSM. Bengkelnya itu representatif sekali, canggih, guru-gurunya itu pun sudah bersertifikat, sudah menjadi asesor. Kurang apa coba? Silakan untuk sekolah di SMK Wirotomo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.